Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bistanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan terkait dengan RUU ASN Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal dengan RUU ASN. Nah, sekarang ada informasi update dari jpnn.com. Jadi saya kutip dari jpnn.com yang terbit hari ini Minggu 3 September tahun 2023. Seperti apa informasinya, kita simak dan kita bahas bersama. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @idea_channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu juga ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan mencoba untuk memberikan sebuah kabar kepada Bapak Ibu semua. Saya kutip dari jpnn.com. Informasinya seperti ini, coba kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu, kita baca bersama-sama terkait dengan adanya RUU ASN. Semoga ada kabar gembira bagi Bapak Ibu semua honorer khususnya. Di sini informasinya adalah hal krusial di RUU ASN belum beres. Kapan honorer bisa full senyum? Nah, ini Bapak Ibu, karena memang untuk RUU ASN ini bisa menguntungkan bagi honorer kalau kita melihat pasal-pasal yang dirubah yang ada di RUU ASN terbaru. Seharusnya Bapak Ibu RUU ASN ini harus sudah diterbitkan sebelum 27 itu Bapak Ibu, batas 28 November tahun 2023. Karena batas untuk honorer itu kan sepertinya 28 November 2023 akan dihapus. Jadi agar biar tidak terhapus, maka RUU ASN ini harus sudah disahkan untuk merubah RUU yang lama, seperti itu. Nah, ini Minggu 3 September tahun 2023 pukul 6.40. Jadi tadi pagi Bapak Ibu informasi ini. Sekretaris Kemenpan RB Rini Widianti, Foto Humas Kemenpan RB. jpnn.com. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas RUU atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN yang sudah dinantikan 2,3 juta honorer disahkan menjadi UU. Jadi memang kita tunggu-tunggu RUU ASN ini disahkan menjadi UU Bapak Ibu. Diketahui per 28 November tahun 2023, struktur kepegawaian di Indonesia sudah tidak boleh lagi ada honorer atau sebutan lain. Terhitung mulai tanggal tersebut hanya dikenal dua jenis pegawai, yakni ASN PNS dan ASN P3K. Pemerintah dan DPR sudah sepakat tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap honorer. Para non-ASN atau honorer yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi ASN P3K yang ketentuannya akan diatur dalam UU ASN hasil revisi. Misalnya Bapak Ibu belum melihat nih hasil UU ASN tersebut, saya sudah menjelaskan panjang lebar di channel ini. Sudah ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nanti coba saya akan gabungkan biar mempermudah Bapak Ibu dalam mencerna dan memahami UU ASN tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, tidak ada PHK massal, tidak ada pengurangan anggaran, tidak ada pembengkakan anggaran, tidak boleh turun dari pendapatannya, kata Sekretaris Kemenpan RB Rini Widianti. Widianti ini selesai sharing session Kemenpan RB dengan Pemkab Manggarai Barat di Aula Sekretariat Daerah Labuan Bajo, Kamis 31 bulan 8 sore. Rini juga menjelaskan, Menpan RB Azwar Anas sudah meminta instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk tetap menganggarkan belanja tenaga honorer di instansi masing-masing. Dalam SE nomor B1527 MSM 0100/2023, Azwar Anas meminta semua instansi pemerintah harus mengalokasikan pembiayaan tenaga non-ASN yang berprinsip pada tidak adanya pengurangan pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Jadi Kemenpan RB pernah mengirim surat Bapak Ibu ke instansi di daerah-daerah
itu perihal dengan adanya bahwa tidak boleh ada pengangkatan honorer lagi, tidak ada pemutusan dan tidak ada pengurangan anggaran untuk honorer. Jadi ada suratnya itu Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan barusan nomornya. Jadi Bapak Ibu di sini ditegaskan kembali oleh Sekretaris Ibu Rini Widiantini. Nah, selanjutnya kepastian tidak akan ada PHK massal itu memang bisa membuat honorer tersenyum. Namun para honorer belum bisa full senyum karena belum ada kejelasan kapan akan menyandang status sebagai ASN P3K. Benar sekali ini Bapak Ibu. Perkembangan terbaru terungkap bahwa Kemenpan RB belum menemukan formula penataan tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta jiwa. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata Kemenpan RB ini masih belum menemukan formula seperti apa. Apakah paruh waktu sama full waktu. Nah, itu belum menemukan formula sama sekali dengan untuk menuntaskan tenaga honorer. Nah, jadi itulah yang mungkin menjadi hal penyebab RUU-ASN ini masih belum bisa terakomodir. Tapi tenang, pasti Kemenpan RB akan menemukan solusi terbaik atau win-win solution di akhir-akhir mungkin di awal September ini. Rini mengatakan Kemenpan RB sedang mencari formula untuk penyelesaian tenaga honorer tersebut. Kami sekarang sedang mencari formula untuk penyelesaian ini, ujar Rini saat acara di Labuan Bajo. Itu dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsul Rizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau honorer dalam RUU ASN memungkinkan untuk dapat dilakukan paling lambat Desember 2024. Jadi di sini Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsul Rizal mengatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan agar penataan pegawai non-ASN atau honorer dalam RUU ASN ini memungkinkan untuk dapat dilakukan paling lambat yaitu di Desember 2024. Jadi kalau ada kata-kata paling lambat berarti sebelum Desember 2024 harus sudah dituntaskan, seperti itu. Dalam salah satu pasalnya, kalau itu memang disepakati, kami akan jadikan salah satu pasalnya itu menyebutkan agar beri tenggat waktu sampai dengan Desember 2024, kata Syamsul Rizal. Target pengesahan RUU ASN molor. Jadi target RUU ASN ini molor. Kabar mengenai molornya target pengesahan RUU ASN disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Mardani Alisera. Dia mengatakan RUU ASN sudah hampir selesai dan akan disahkan selambat-lambatnya November 2023. Mardani mengatakan target pengesahan molor karena banyaknya masalah terkait penataan honorer atau non-ASN. Jadi RUU ASN ini sudah mulai selesai, tapi memang kejar-kejaran. Pemerintah mengingatkan bahwa November 2023 semua urusan honorer selesai. Tetapi saat yang sama di lapangan ada demikian banyak permasalahan, terang Mardani di Senayan, Jakarta, Selasa 28 bulan 8 dikutip dari Parlamentaria. Mardani menyebutkan masalah yang muncul antara lain karena pemerintah tidak bisa mengangkat semua honorer menjadi ASN, namun juga tidak bisa melakukan PHK massal. Jadi dengan kata lain dilema Bapak Ibu, di mana tidak boleh menghapus semua honorer dan juga tidak boleh mem-PHK, tapi juga tidak bisa mengangkat semua honorer. Memang dilema. Saya yakin pemerintah dilema, tapi saya yakin pemerintah juga bisa menyelesaikan permasalahan ini perlahan-lahan. Misalnya 2,3 juta honorer yang ada sekarang ternyata ketika diverifikasi punya beberapa catatan. Yang kedua, nah ini salah satunya ya Bapak Ibu, penyebabnya yang pertama adalah misal jumlah 2,3 juta honorer yang ada sekarang ternyata ketika diverifikasi punya beberapa catatan. Yang kedua, kalau diangkat semua pemerintah tidak punya anggaran. Yang ketiga, sudah dikasih tahu tidak boleh ada PHK massal, kata anggota fraksi PKS ini. Masalah kedua terkait wacana P3K part-time dan P3K paruh waktu atau P3K paruh waktu dalam langkah mengakomodasi tenaga honorer yang akan dihapuskan mulai November 2023. Jadi masalah kedua terkait wacana tersebut ini akan menggunakan P3K paruh waktu atau part-time. Kenapa? Karena nggak boleh PHK, nggak boleh bengkak anggaran, dan nggak boleh juga membebani pemerintah. Berikutnya, akhirnya keluarlah jalan tengah P3K atau ASN paruh waktu. Karena sekarang ASN itu terdiri dari dua, satu PNS ataupun P3K.
ujar Mardani Alisera. Jadi semoga dengan adanya P3K part time juga bisa mengatasi kendala terkait dengan adanya honorer ini. Nah, kita tunggu saja seperti apa keputusan dari pemerintah nantinya yang diambil kebijakan untuk para honorer ini. Tapi saya yakin kebijakan pemerintah pastilah yang terbaik bagi Bapak Ibu semua. Dan oleh sebab itu kita dukung saja, kita kawal RUU ASN ini dengan sebaik mungkin agar nantinya honorer itu bisa mendapatkan hak yang adil dan bisa diangkat menjadi ASN P3K ataupun PNS. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasi di channel ini. Dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.